Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 7 Juni 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 14 ayat yang ke-29 yang berkata demikian. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Zona Tidak Nyaman. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan bagian cerita di mana Petrus dan para murid mengalami persoalan, dan di balik itu Yesus menyuruh Petrus untuk datang mendapatkan Yesus seperti di ayat 29 dari Matius 14 itu dengan berjalan di atas air. Kita mau lihat hari ini Petrus melewati beberapa zona yang tidak nyaman, baru dia bisa mengalami mujizat. Kita mau lihat yang pertama yang dilewati Petrus, zona tidak nyaman. Yang pertama, Petrus dan para murid itu berada di dalam perahu yang diombang-ambingkan gelombang. Nanti saudara baca di ayat sebelumnya. Jadi perahu mereka dihantam oleh gelombang, digoyang oleh gelombang, diombang-ambingkan oleh gelombang. Dari mana gelombangnya saudara? Dari luar perahu. Poin 1. Tuhan seringkali mengizinkan saudara dan saya ada di zona tidak nyaman dengan membiarkan ada gelombang-gelombang masalah yang datang dari luar menghantam perahu kehidupan kita, menghantam perahu keluarga kita, menghantam perahu pelayanan kita, menghantam perahu pekerjaan kita, menghantam perahu gereja kita. Tapi ingat, hantaman gelombang terhadap perahu Petrus dan para murid itu tidak membahayakan mereka yang ada di dalam perahu. Artinya Tuhan juga mau bilang hari ini, apapun gelombang yang datang dari luar yang menghantam kehidupan saudara dan saya, yang menghantam perahu kehidupan kita, ingat, itu tidak akan membahayakan saudara dan saya sekalipun itu zona yang tidak nyaman bagi kita. Yang kedua, zona yang tidak nyaman yang dilewati Petrus dan para murid. Yang kedua adalah peristiwa gelombang yang menghantam perahu mereka itu terjadi pukul 3 dini hari. Saudara nanti bisa baca di ayat sebelumnya. Jadi itu terjadi subuh jam 3 dini hari. Mereka ada di zona waktu yang tidak nyaman. Kenapa? Itu waktunya untuk tidur. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi dan membuat mereka tidak bisa tidur. Terkadang Allah juga mengizinkan hal yang sama buat saudara dan saya. Waktu gelombang dari luar menghantam kehidupan kita. Dan tiba-tiba kita diizinkan ada di dalam zona yang tidak bisa tidur. Harusnya bisa tidur. Di titik itu Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya, kita nggak boleh takut. Bahkan mungkin kita bisa memakai itu untuk terkoneksi dengan Tuhan. Sekalipun gelombang sedang menghantam perahu kehidupan kita. Sayangnya para murid nggak melakukan itu. Mereka panik, mereka ketakutan, mereka berteriak. Tapi mari kita mulai meresponi ketika kita ada dalam zona yang tidak nyaman. Di waktu yang tidak nyaman, yang harusnya tidur, dan kemudian terjadi gelombang menghantam perahu kehidupan kita. Di pukul dini hari seperti para murid itu, mari kita memilih untuk terkoneksi dengan Tuhan. Maka Dia akan buat kita tetap tenang. Sekalipun ada gelombang yang menghantam perahu kehidupan kita. Yang ketiga, Petrus dan para murid berada pada zona yang tidak nyaman di waktu
Waktu pukul 3 dini hari tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendatangi mereka. Tapi mereka nggak tahu itu Yesus. Mereka sedang panik. Dan tiba-tiba mereka melihat ada yang berjalan di atas air. Mereka berteriak dan mereka berpikir itu adalah hantu. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, ketika seseorang ada di dalam zona yang tidak nyaman, makin panik, makin khawatir, maka dia akan melihat yang baik menjadi tidak baik. Mereka melihat Tuhan, mereka melihat Yesus yang datang, itu adalah hantu. Harusnya kalau mereka tenang, mereka bisa sangat bersuka cita ketika, oh syukur Tuhanku datang. Tapi karena mereka panik, karena mereka tidak tenang, mereka melihat kedatangan Yesus seperti hantu yang datang. Akhirnya mereka terintimidasi sendiri oleh penglihatan mereka yang tidak jelas. Tuhan mau bilang di poin ini buat saudara dan saya di poin 3. Seringkali Tuhan mengizinkan saudara dan saya ada di zona yang tidak nyaman untuk melatih kita tenang, supaya kita dapat melihat seperti apa yang Tuhan mau. Petrus dan para murid berpikir itu adalah hantu. Tapi kita mau masuk di zona nyaman yang keempat yang dialami oleh Petrus sendiri. Para murid tidak alami. Zona nyaman yang keempat, Petrus tiba-tiba bilang, jika engkau itu Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Yesus menerima tantangan Petrus. Yesus bilang, keluarlah. Ini zona nyaman yang keempat. Tadi Petrus di dalam perahu, saudara. Emang perahunya yang dihantam gelombang, tapi Petrus kan tidak dihantam. Tapi kali ini Yesus bilang, keluar, turun dari perahumu itu. Dan berjalan di atas gelombang yang sedang bergelora. Petrus bisa saja tidak keluar dari perahu itu, saudara. Kenapa? Kan lebih nyaman di perahu. Sekalipun di perahu itu juga ada zona tidak nyaman karena dipukul oleh gelombang. Tapi bukankah lebih berbahaya kalau keluar di tengah gelombang tanpa ada alat pelampung yang digunakan oleh Petrus? Tanpa ada alat penyelam yang Petrus gunakan. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa Tuhan tidak pernah salah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan tidak pernah salah menyuruh Petrus keluar dari perahu, sekalipun zona yang tidak nyaman yang akan Petrus lewati itu lebih berbahaya daripada di dalam perahu. Risikonya bisa tenggelam dan mati. Tapi Petrus memilih untuk keluar dan mulai masuk dalam zona yang lebih tidak nyaman. Dari perahu berpindah kepada air gelombang yang sedang bergelora. Zonanya klimaks tidak nyaman bagi Petrus. Dan Petrus bisa berjalan di atas air. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi apakah sampai di situ saja? No. Alkitab berkata tiba-tiba ketika Petrus memandang sekeliling, dia mulai tercelup. Petrus mulai tenggelam, belum tenggelam seluruhnya. Zonanya makin tidak nyaman. Zona kelimanya, Petrus mulai tenggelam. Dan di titik itu, Petrus berteriak, Yesus tolonglah aku. Dan di titik yang sama, detik yang sama, Yesus mengulurkan tangan dan menarik Petrus naik. Dan mereka berjalan bersama di atas air sampai masuk ke dalam perahu, lalu gelombang itu berhenti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 zona yang tidak nyaman yang dilewati Petrus itu membuahkan hasil yang luar biasa. Petrus mengalami mujizat bisa berjalan di atas air untuk perdana, pengalaman perdana. Tapi yang kedua, Petrus tercelup dan Yesus menarik Petrus berjalan, menarik Petrus ke atas dan mereka berjalan bersama. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya hari ini, zona
yang tidak nyaman yang diizinkan Tuhan bagi kita, itu akan membawa saudara dan saya dilatih untuk siap mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup ini, seperti yang dialami oleh Petrus. Karena itu, saudara dan saya tidak boleh anti terhadap zona yang tidak nyaman. Karena Tuhan selalu punya rancangan yang dahsyat, yang luar biasa, yang extraordinary di balik zona yang tidak nyaman yang kita alami. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak anti terhadap zona yang tidak nyaman. Amin.